Folding bike atau sepeda lipat saya pilih untuk menemani petualangan saya di Pulau Bertimah. Di desa ini tuh mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Tapi ada beberapa juga yang memilih semut untuk dijadikan sumber pendapatan. Bang, udah dari tadi ya? Udah. Bentar, saya parkir dulu ya. Masyarakat Paya Benua, Bangka Barat memanfaatkan semut kerangga atau rangrang sebagai sumber pendapatan yang menjanjikan. Yang mana? Mana? Hah? Oh, yang banyak semutnya itu. Ih, banyak banget. Galah yang telah dimodifikasi untuk mengambil kroto di ketinggian ini sangat memudahkan para pencari kroto dalam menjangkau sarang semut rangrang. Kalau lihat semut yang banyak kayak gini, meskipun nggak kena kita, tapi ikut gatel-gatel gitu, liatnya geli. Kalau nggak mau kena ini semutnya, kita harus menjauh. Soalnya ini semutnya udah mulai masuk ke baju. Sakit! Kroto atau telur dari semut kerangga merupakan salah satu hewan buruan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Namun untuk mendapatkannya perlu tantangan karena gigitannya sangat menyakitkan. Nah, sebenarnya ini yang kita ambil itu cuma telurnya aja, cuman pasti otomatis induknya itu banyak yang ikut masuk. Nah, sekarang kita bersihin induknya dulu biar dapat cuma telurnya aja. Semut rangrang merupakan serangga yang hidupnya berkoloni. Serangga ini juga bersifat teritorial, sehingga saat mereka diganggu tanpa basa-basi, si merah ini langsung menyerang. Aduh, dia mau gigit tuh nggak bilang-bilang dulu gitu, jadi kita ntar kesakitan sama kaget. Banyak. Di sini kita diserang terus kayaknya. Kita lebih baik geser aja. Ayo Pak. Iya. Cukup pemilih, semut kerangga hanya mau membuat sarangnya pada daun yang berukuran lebar. Nah, ini dia semut kerangganya, dia yang di pohon kopi ini. Sarangnya itu jauh lebih besar dan semutnya juga lebih banyak, geli banget lihatnya. Dan itu kalau bisa dilihat, sarangnya itu terbuat dari daun yang disatu-satuin pakai sutra dari larva. Makanya semut ini biasanya disebut juga sebagai semut penenun. Ini dia nih, ratunya semut kerangga yang menghasilkan semua telur yang ada di sini. Nah, karena dia ikut ke sini, jadi banyak semut pekerja itu yang ngikutin dia, ngejaga dia dan telurnya. Makanya jadi agresif, kita digigit-gigitin. Dulu, perburuan rangrang dilakukan saat musim kemarau, ketika sarangnya berukuran besar dengan jumlah kroto yang banyak. Kini, akibat tingginya permintaan, rangrang diburu hampir sepanjang musim. Kroto atau telur rangrang akan dijual ke penggemar burung, sementara induknya akan dijual ke tempat budidaya. Telurnya banyak banget, berjatuhan dari sarangnya kayak nasi kering satu-satu jatuhnya. Tuh lihat, telurnya banyak banget. Nah, walaupun nyari telurnya semut ini tuh beresiko, tapi tetap banyak yang nyari karena di pasaran tuh banyak peminatnya, sedangkan yang nyari cuma sedikit. Tak heran mereka rela disakiti semut, karena 1 ons kroto dibanderol dengan harga Rp50.000. Selain dijadikan pakan burung, banyak masyarakat juga memilih untuk mengonsumsinya karena khasiat yang terkandung di dalamnya. Gak habis-habis Pak, ayo kita geser yuk. Kabur! Nah, di sini saya udah nyiapin bahan-bahannya untuk bikin pepes telur kerangga ala masyarakat Bangka. Yang membedakan pepes dari daerah lain dengan Bangka adalah bumbu yang memberikan aroma harum. Masyarakat di Bangka itu jarang sekali masak pakai daun salam. Sebagai penggantinya pakai pucuk kencur dan bunga kunyit. Nah, dua-duanya ini sama-sama untuk menambahkan rasa dan aroma yang khas. Kunyit benar-benar jadi kecintaan masyarakat Bangka. Tak hanya bunganya, tapi juga daunnya berhasil menggantikan posisi daun pisang sebagai pembungkus yang melegenda.
saya udah nggak sabar nih buat nyobain pepes kerangga karena sebelumnya belum pernah makan semut sama sekali. Kroto sendiri bukan jadi makanan sehari-hari. Biasanya baru dikonsumsi saat seseorang merasa kurang enak badan. Karena mengandung protein yang tinggi, kroto bagus untuk recovery atau pemulihan tenaga. Untuk rasanya mungkin rasa dari telurnya ini kalah sama rasa bumbu-bumbunya. Cuman teksturnya ini waktu dia digigit, apalagi telurnya yang besar nih, itu pecah di mulut. Wah, kayak popping boba. Enak banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pesisir Nusantara bukan hanya menyajikan keindahan, namun juga menjadi tempat beraneka ragam kehidupan. Kerang salah satunya. Di Desa Jada Bahren, hari ini saya akan mengikuti kegiatan ibu-ibu untuk mencari kerang kepah di Pasir Putih. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sambil ditemani tawa, perjalanan sejauh 4 km menjadi tak terasa. Sini ya. Ayo, Mbak. Oke, hati-hati Bu, pelan-pelan. Bisa gendam, Mbak. Lumayan dalam ya. Hati-hati, Mbak. Pegangan kayu malah patah. Rencana selanjutnya? Ini kita mau mulai mencari. Dan ini bawahnya itu lumpur dan lumayan dalam. Jadi ini tantangan ekstra nih. Dapat kecil. Jadi kita nyarinya itu diraba-raba pakai tangan. Bagian ibu-ibu memilih berenang untuk memudahkan berpindah spot pencarian. Jadi ternyata kerang kepahnya ini terpendam lumayan dalam di dalam lumpurnya. Jadi nggak cuma permukaannya aja yang kita raba, tapi bener-bener tangan harus dimasukin. Nah ini dapat kerang. Hidup di bawah kedalaman lumpur, keberadaan kerang bisa diketahui ketika tangan saya mengenai cangkangnya yang keras. Ujungnya tajam, lumayan tajam. Nah, makanya kenapa kita harus pakai sarung tangan ini. Lumayan besar nih. Banyak. Asin. Jalurnya buat nyari kerangnya aja sulit banget. Ini ada banyak tumbuhan, terus di bawah juga banyak ranting-ranting. Tapi kenapa nyari di tempat yang sulit? Karena biasanya di sini justru malah banyak. Wih, masih baru masuk ini Bu, udah dapat banyak. Wah, keren. Keberadaan kerang menjadi salah satu indikator sehatnya suatu kawasan mangrove. Wah, ini dapat lagi kerangnya. Nah, ibu-ibu di sini tuh biasanya nyari kerangnya ini hampir setiap hari, dan ini terus tetap banyak karena kerang kepah ini nggak ada musimnya. Jadi sepanjang tahun bisa tetap nyari di sini. Dapat lagi Bu. Oh, ini sekalian ada satu yang naik kecil nih. Itu bayinya. Ini dapat bayinya ya Bu. Bu dapat berapa Bu? Saya banyak. Wih, Banyak sekali. Nggak berat, Bu? kilo. Enggak. bisa dapat sampai puluhan kilo kayak gini. Dalam sehari, mereka bisa membawa pulang 80 kg kerang kepah. 2, 3. Tidak seperti merebus kerang pada umumnya. Merebus kepah tidak membutuhkan banyak air, karena kerang jenis ini sudah mengandung kadar air yang tinggi.
Nah ini kerangnya udah kebuka, sekarang langsung kita congkelin dalamnya. Saat dipanaskan, kulit kepah akan terbuka karena kematian otot pengikatnya. Memasak kerang tidak boleh terlalu lama, karena teksturnya akan berubah jadi sangat lembek. Wah, akhirnya mateng juga tumis kering kerang kepah. Nah, ini yang paling bikin saya penasaran, kerangnya itu masih utuh. Ayo Bu, langsung kita cobain. Iya. Wow. Ternyata meskipun direbus cuma sebentar aja, tapi ini teksturnya bisa empuk dan kenyal. Ada manis-manisnya ya Bu? Empuk, enak. Emang beda ya kerang kepah kalau habis dapat langsung diolah itu rasanya bener-bener masih seger banget. Nah kalau udah kayak gini nggak perlu tambahin lagi jeruk nipis untuk menghilangkan aroma amisnya. Halo, ini kayunya. Hai.